Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Salam sehat. Kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan ya. Kita berjumpa lagi di minggu ini bersama Inang. Ada cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami. Sekalipun kami tidak dapat bertatap muka dengan anak-anak sekolah minggu HKBP di rumah, kami percaya Tuhan tetap melindungi kami, menyatukan hati kami dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati semua jemaat HKBP Madura untuk melakukan segala kegiatannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi kita buka Alkitab Yakobus 3 ayat 13 sampai 17. Yakobus 3 ayat 13 sampai 17. Duduk yang bagus, Inang baca ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia adalah berdosa. Demikian bunyinya. Adik-adik, siapa pengen jadi orang kaya? Ayo, jawab dulu. Siapa ingin menjadi orang pintar? Orang kaya, orang pintar, orang hebat, orang memiliki banyak. Dan siapa mau ingin jadi orang terkenal? Ada. Orang yang mau terkenal itu diusahakan juga. Nah, semua yang kita miliki, yang dimiliki bapaknya, ada mobil, ada rumah, ada banyak, itu adalah hasil kerja keras. Dan itu adalah hasil usahanya, betul tidak? Ia diusahakan, dikerjakan, tapi kalau Tuhan tidak memberkatinya, itu tidak akan pernah ada. Sekalipun kita berusaha, sekalipun kita bekerja keras, sekalipun kita orang pintar, sekalipun kita orang hebat, kalau Tuhan tidak memberkatinya, tidak akan pernah menjadi memiliki banyak. Nah, adik-adik, ada orang berpikiran dia kaya karena usahanya sendiri, bukan karena diberkati oleh Tuhan. Ada orang berpikiran kalau dia pintar, bahkan terkenal, itu adalah karena kehebatannya. Itu bukan karena Tuhan pikirnya. Itu adalah sifat apa coba? Sombong. Tahu sombong kan? Angkuh. Menganggap dirinya lebih mampu melakukan segala hal dan tidak lagi memerlukan pertolongan Tuhan. Itulah tidak memerlukan pertolongan Tuhan.
itu adalah orang yang sombong. Ada orang yang selalu ingin dipuji, yang selalu ingin dihormati. Bahkan ada lagi orang yang memaksakan kehendaknya. Tahu memaksakan kehendaknya? Ibaratnya kamu sama adikmu atau adikmu sama kamu, supaya kehendakmu itu jadi. Mainannya untukmu atau makanannya untukmu, tapi bagianmu tidak mau kau bagi. Itu kehendak, harus kehendaknya, kemauannya. Nah, itu adalah orang-orang yang melupakan Tuhan. Mereka lupa bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Adik-adik, manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan. Dibilangnya kan, dibilang iblis itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan buah itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui. Tahu Allah. Ketika kamu memakannya, maka mata kamu terbuka. Dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Itu dibilang. Itu adalah godaan iblis. Godaan iblis. Maka mereka sombong, ingin tahu. Mereka tergoda dalam dosa itu. Dosa itu sangat cepat sekali menyebar. Sangat cepat sekali menyebar. Kemana-mana langsung menyebar. Sama seperti virus sekarang. Virus apalah sekarang yang cepat menyebar? Ayo, coba dulu bilang virus apa? Virus corona. Gara-gara corona kita tidak beribadah ke gereja kan? Siapa yang sudah rindu beribadah ke gereja? Inang juga sudah rindu bertemu dengan kalian. Inang memang sudah beribadah di gereja, tapi belum pernah bertemu dengan anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu korong kecil, yang kentek-kentek itu. Korong 2, korong 3, udah rindu ini. Ya, sudah rindu. Itulah virus itu cepat kali menyebar. Bisa mematikan. Bukan hanya membuat sakit orang, tapi mematikan. Begitulah dosa. Sangat menyebar. Ya, dosa menyebar. Virus corona membuat kita tidak beribadah, tidak ke sekolah, tidak pergi jalan-jalan, tidak kemana-mana. Dosa juga begitu cepat menyebar. Ketika manusia masih hidup dalam dosa, maka manusia saling menyakiti. Menyakiti, membenci, melakukan segala sesuka hatinya. Itu akibat dosa. Membuat orang sakit hati, membenci, melakukan semuanya sesuka hati. Maka Allah menegur. Tahu menegur, diingatkan. Kalau kamu kan sudah lama bermain, datang mamanya. Dipanggil, ayo pulang nak, tidur. Kalau omonganmu tidak bagus, ditegur oleh orang lain, diingatkan. Dibilangnya, jangan kayak gitu ngomong ya nak. Mamanya pun menegur anaknya supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa, supaya tidak suka-sukanya ngomong. Ya, Allah menegur manusia itu, mengingatkan. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Kalau kita ditegur, kenapa tidak langsung mati ya? Orang-orang jahat kenapa tidak langsung mati ya? Ya kan? Kadang-kadang orang jahat tidak langsung mati loh, justru orang baik yang langsung mati. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak langsung meninggalkan. Kalau sudah berdosa, tinggallah. Tidak kayak gitu dibilang. Tapi Tuhan tunggu supaya mereka kembali menyesali dosanya. Tahu menyesali? Menyesali dosa, tahu kan? Kalau dia sudah berbuat salah, dalam hatinya itu ada ketidakenakan. Jantungnya juga tidak enak. Dia menyesal perbuatannya. Siapa pernah menyesali perbuatannya? Aduh, kenapa aku tadi berbohong ya? Kenapa aku tadi ngambil yang tidak punya aku ya? Aku tidak mau lagi lah berbuat seperti itu. Kenapa aku melakukan hal itu ya? Tidak mau lagi berbuat hal seperti itu. Itu menyesali. Berarti besoknya dia tidak melakukannya lagi.
besoknya dia tidak melakukan hal yang sama lagi, tapi dia sudah kembali menjadi bagus dan melakukan hal yang baik. Nah adik-adik, di minggu ini kita diajarkan untuk setia. Tahu setia? Setia dalam iman, setia dalam perbuatan, setia kepada Allah. Allah mengingatkan kita supaya kita selalu tekun berbuat baik. Tekun berbuat baik. Karena perbuatan baik itu adalah buah daripada iman. Ya, buah daripada iman. Perbuatan baik kita itu adalah buah daripada iman. Dikatakan tadi kan, hidup ini sebentar saja. Sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tidak lama rupanya hidup ini. Sebentar. Seperti uap. Tahu uap? Coba dulu kalau kau buka masakan mamamu. Ya dibuka ada uap sebentar saja lalu lenyap. Hidup juga begitu. Tidak akan lama. Tidak ada yang kekal. Tapi akan sebentar saja. Kalau ada orang sekarang berumur 60 tahun sudah luar biasa. 70 tahun sudah luar biasa. 80 tahun. Sebentar kan? Maka hidup yang sebentar ini kita pakai untuk berlaku yang baik. Jangan berlaku yang jahat. Harus berlaku baik. Kita harus mengingat bahwa kasih Allah itu tetap hanya kasih Allah yang abadi. Kalau kita tidak abadi, sebentar saja. Maka adik-adik, jangan suka berbuat tidak baik loh. Berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah, hidup kita tidak lama. Berbuat baik dalam hal apa? Berbuat baik pada mamanya, omongannya selalu baik, perilakunya juga selalu baik, setiap apa yang dikerjakan juga selalu baik, ya, tetap memuji Tuhan dalam kebaikan dan kerendahan hati. Ingat, hidup kita sebentar, apalagi dibilangnya tadi, orang yang tahu kebaikan tapi tidak dilakukan, maka dia adalah orang yang berdosa. Dia tahu itu adalah kebaikan, tapi tidak dilakukannya, maka dia adalah berdosa. Siapa mau disebut jadi orang berdosa? Enak tidak maulah. Kita tahu itu perbuatan baik, tapi kita tidak lakukan, maka kita adalah orang berdosa. Jangan mau seperti itu. Kalau itu adalah perbuatan baik, lakukanlah. Apa contohnya? Hal kecil saja. Mamamu lagi makan, kalau sama-sama makan, lihat apa yang perlu. Cuci tangan kah? Air minum kah? Ya, sendok untuk sayur kah? Sendok untuk ikan kah? Hal kecil itu lakukan. Jangan tunggu orang untuk melakukannya. Apalagi yang hal-hal yang baik. Apa yang bisa kau lakukan? Mengumpulkan sampah ke tempatnya. Itu adalah hal-hal yang baik. Karena apa? Yang baik itu akan selalu menjadi contoh untuk orang sekeliling kita. Janganlah diingat orang yang tidak baik dari kita ya. Gak boleh nak. Nanti bilang orang, kalau dia itu nggak baik, itu nggak perlu diingat itu. Perlakuannya tidak pernah baik. Tapi jadilah contoh yang baik. Itulah anak sekolah kita. Menjadi contoh yang baik kepada sekelilingnya. Itu tandanya kau adalah sahabat Yesus. Yesus selalu melakukan hal yang baik. Dia menjadi teladan di dalam hidup. Perbuatan Yesus tidak pernah dikasih tahu kepada siapapun. Dia selalu berlaku baik, teladan yang baik, perbuatan yang baik. Maka dia perlu kita teladani di dalam hidup kita. Karena kita juga adalah sahabat. Adik-adik, ya sudah paham apa yang mau kita lakukan? Iya, lakukanlah. Kalau sekarang belajar online di rumah, lakukanlah. Jangan suka merengek. Kadang mamanya nggak ngerti ya. Tapi sama-sama belajarlah bersama mama. Supaya sama-sama meraih hal yang baik. Jika mama dengan anak bekerja keras melakukan yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Ya, jangan mamanya yang belajar, anaknya juga yang harus belajar. Mamanya menuntun, bukan menonton, tapi dituntun anaknya supaya semuanya baik. Ya, itulah cerita kita. Cerita kita saat ini adalah hidup ini hanya sebentar. Lakukanlah yang baik. Apa yang bisa kau lakukan? Hidup ini hanya seperti uap, sebentar saja. Dan yang kedua, jika kamu tahu itu adalah hal yang baik, lakukanlah.
Jika kamu tidak mau melakukannya, berarti kamu adalah berdosa. Jangan mau disebut orang berdosa, tapi maulah disebut jadi anak-anak Allah, ya, supaya kita menjadi sukacita. Amin. Amin. Ya, lipat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk berlaku baik, karena hidup ini adalah sebentar saja seperti uap, lalu lenyap. Begitu juga dengan hidup kami. Selagi kami masih hidup, selagi kami punya kesempatan, biarlah Tuhan kami memuji dan memuliakan Tuhan dan berlaku baik di setiap gerak langkah kami, khususnya anak kami Tuhan. Jadikan mereka menjadi bejana yang sangat berarti dan berharga, supaya mereka Tuhan menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen dan orang yang beriman. Dari cara berbicaranya juga mereka tahu, dan orang banyak tahu bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada-Mu. Perilakunya bersama temannya juga tetap baik. Tuhan Yesus, semoga cepat pandemi ini berlalu, supaya anak-anak kami bisa beribadah di gereja yang sudah berbulan-bulan tidak menikmati ibadah bersama di bait suci. Tolonglah Tuhan, lihatlah kerinduan anak-anak kami, supaya kami bersuka cita. Berkati juga orang tua yang selalu sabar membimbing dan membina anak-anaknya di rumah. Dan biarlah Tuhan tetap memulihkan setiap orang Kristen, memulihkan gereja kami, memulihkan negara kami, memulihkan dunia ini Tuhan. Tuhan tidak mengingat dosa, tapi Tuhan mengingat kasih setia yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Maduna dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal untuk selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkatinya. Jangan lupa tetap berlaku baik dan jaga kesehatan. Shalom.